hal yang paling penting ini ketika musibah datang. Apa itu? Al-maslakul awalu, treatment pertama, yaitu al-i'tirafu bil ajazi, mengakui kelemahan kita, mengakui keterbatasan kita, mengakui kebodohan kita. Ini yang sering kita lupakan, padahal musibah datang intinya untuk mengembalikan kita pada posisi kehambaan. Ketika kita nyaman, kita pongah. Ketika kita dalam kondisi berkecukupan, kita merasa tidak butuh kepada Allah. Ketika kita dalam kondisi serba ada, mungkin kita tidak intens dalam menjawab panggilan Allah. Kenapa? Karena terlalu sibuk, terlalu banyak awaik, ya, halangan-halangan yang membuat kita tidak fokus kepada Allah. Akhirnya membuat diri kita merasa tidak bergantung penuh kepada Allah, tapi bergantung pada apa? Pada makhluk, pada orang lain, pada amal, pada segala sesuatu selain Allah. Akhirnya kebutuhan kita kepada Allah itu menipis, defisit. Nah, musibah datang untuk apa? Untuk mengembalikan kebutuhan penuh ini kepada Allah. Maka tujuan utama musibah itu hadir dalam kehidupan kita, tidak ada tujuan lain kecuali agar kita kembali merunduk. Nah, untuk bisa merunduk manusia itu tidak bisa dengan kata-kata saja. Justru dengan kata-kata kita semakin pongah. Siapa kamu? Apa urusannya? Kamu gak ngasih makan? Kamu gak tahu apa yang saat ini saya rasakan. Ini saya, ini gaya hidup saya. Terserah saya. Biasanya manusia ketika dalam kondisi punya, dikasih tahu, nolak. Kenapa? Memang tabiat manusia ketika ada, dia akan melihat orang lain dengan sebelah mata. Nah, lalu musibah datang, mau tidak mau kepongahan kita, kesombongan kita, keakuan kita, itu hilang seketika. Cuman, teman-teman semua, yang kadang seringnya kita ketika mendapatkan musibah, kita ingin buru-buru keluar dari musibah itu. Sehingga tujuan musibah itu hadir dalam kehidupan kita tidak bisa kita baca. Masih dalam kondisi menyala. Keakuan dalam diri kita tuh. Nah, biasanya kita langsung menghubungin orang lain, nyari solusi, browsing gitu kan. Tanpa pernah kita melihat musibah itu sebagaimana adanya. Bisa kita langsung shortcut ingin mengeluarkan musibah itu dalam kehidupan kita. Okay. Akhirnya tujuan musibah itu datang, tidak tercapai, dia datang lagi. Mending sendiri. Nah, ini bawa teman-teman yang lain, teman-teman. Mending sendiri, ini bawa teman-teman yang lain. Berarti ada kesimpulan gini, kalau teman-teman nggak mau dikasih musibah, gampang, merunduklah selalu. Kita kan pengen sebagai manusia normal, Pak Ustadz, kita pengen dong hidup tanpa ada hambatan, tanpa ada musibah. Artinya hidup kita senantiasa diberikan kebaikan, diberikan pencerahan, diberikan keberlimpahan. Bisa nggak? Bisa. Asal satu syaratnya, teruslah merunduk. Kalau enggak, ya teman-teman akan dipaksa untuk menunduk gitu. Oh, saya bisa Pak Ustadz, saya akan selalu merunduk. Yang benar. Punya duit 1 juta aja udah merasa paling kaya. Semuanya baik-baik saja merasa ketergantungan kepada Allah berkurang. Kan itu yang sering kita alami, teman-teman. Cara ngeceknya gampang. Ketika teman-teman dapat musibah dan tidak dapat musibah, terus kita sholat, rasanya beda apa sama?
pasti beda. Ketika kita dapat musibah, sholat khusyuk. Sholat itu benar-benar seolah-olah Allah tuh hadir gitu. Tapi saat semuanya baik-baik saja, kebutuhan hati kita kepada Allah kayak gimana tuh? Biasa, ya formalitas aja gitu kan. Doa sekenanya, sholat seadanya, ngaji semaunya, zikir seingatnya, hati meninggi. Itu yang sering kita alami, teman-teman. Ya, kalau kita mau jujur kepada Allah. Nah, untuk merawat nyala kehambaan dalam diri kita, ini tidak bisa tidak, kecuali terus-menerus berada dalam jalan ilmu. Ya. Untuk merawat api kehambaan dalam diri kita, harus terus-menerus berada dalam jalur ilmu. Kenapa harus menggunakan jalur ilmu? Karena kalau enggak, manusia itu akan kembali ke setelan pabriknya. Apa itu tughyan? Dalam Al-Quran dijelaskan, teman-teman ya, dalam Quran tuh, ya, ketika manusia merasa melihat dirinya dalam kondisi keberlimpahan, dia akan kembali tughyan. Kala innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. Dia kembali tughyan, melampaui batas kehambaannya. Ini harus kita akui secara jujur. Maka ya, maslakul awal, treatment pertama ketika kita mendapatkan musibah adalah al-i'tirafu bil ajzi, menyadari, mengakui kelemahan kita. Mengakui kembali kelemahan kita. Yang mungkin kelemahan ini tidak pernah kita akui karena banyak sandaran yang kita miliki. Ada link, ada materi, ada kepintaran, ada nama baik, ada nama besar yang menopang kerapuhan kita gitu kan. Kita merasa sudah aman gitu, merasa tidak akan terjamah oleh musibah. Berarti masih ada sisa ego dalam diri kita. Karena manusia itu terkungkung oleh beberapa ego. Salah satunya adalah hubul jah. Apa itu hubul jah? Senantiasa ingin mulia, terlihat mulia di hadapan manusia yang lainnya. Ada lagi hubus syuhroh. Ingin apa? Ingin viral. Gak mungkin kita viral dalam keadaan hina kan? Kita pengen viral dalam keadaan mulia. Ada lagi hubul taqaddam. Senantiasa ingin berada di depan. Itu ego tuh. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua al-maslakusani. Ya, treatment yang kedua. Ad-du'a fis syiddati, doa. Dalam apa? Fis syiddati, dalam kondisi terdesak. Dan dalam kondisi yang sesak. Itu syiddah itu sesak dan terdesak. Syiddah. Udah mah sesak, terdesak gitu. Ya, fa du'a'u laisa huruban minal waqi'i. Doa bukanlah kita lari dari apa? Kenyataan. Bal huwa tahwilul alami ila khiwarin ma'allah. Justru dengan doa itu dia adalah tahwil, merubah rasa sakit menuju dialog dengan Allah. Jadi doa itu adalah alkemis yang mampu merubah penderitaan menuju kemesraan melalui doa. Nah, nanti kemesraan yang paling tinggi ini yang akan kita bahas malam, yang kita kenal dengan sholat. Karena sholat itu adalah mahalul munajat, tempat kita bermesraan dengan Allah. Jadi teman-teman semua, sholat itu bukan hanya sebatas gerakan. Dia adalah tentang kehadiran
Dari kehadiran itu menciptakan kemesraan. Nah, kemesraan inilah yang akan kita hadirkan kembali melalui sholat-sholat kita. Dari kemesraan yang ada di sholat ini nanti terejawantah menuju kehidupan kita. Ya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Teman-teman jangan dipusingin sama orang-orang yang bilang doa itu adalah tentang apa gitu, yang sampai pada akhirnya teman-teman nggak berdoa lagi. Kalau teman-teman pengen meminta berdoa, berdoalah. Kalau teman-teman ingin menjerit, menjeritlah. Kalau teman-teman ingin mengadukan permasalahan kita kepada Allah, mengadulah. Ya, jangan dibingung-bingungin sama orang-orang yang berbicara makrifat, hakikat. Lalu pada akhirnya membuat kita tidak lagi berdoa. Jangan, teman-teman. Doa-doa aja. Ya. Tapi doa saya itu menuntut, ya nggak apa-apa. Teman-teman, nggak apa-apa. Nggak dosa. Yang dosa itu ketika kita tidak lagi berdoa. Catat. Yang dosa itu ketika teman-teman tidak lagi berdoa. Ada kalanya musibah itu datang. Karena sudah lama Allah tidak mendengar jeritan, kerinduan, jeritan yang merdu sekali dalam diri kita tuh. Melalui doa-doa kita. Angkat tangan, bangun tengah malam, kita mindik-mindik saat semua orang tidur, kita bangun. Allahu Akbar. Setelah sholat, kita mengangkat tangan, ya Allah. Nah, di situ tumpahkan seluruhnya kepada Allah. Kapan terakhir kita menumpahkan seluruh jeritan rintihan kita kepada Allah? Ya, nanti kita akan jelaskan tuh teman-teman melalui sholat. Nah, nanti rintihan jeritan ini yang paling indah kita tuangkan, kita luapkan ketika kita sholat. Karena sholat itu adalah mahalul munajat, tempat seorang hamba mendapatkan perhatian dari Allah untuk apa? Untuk munajat. Itu di sholat. Nah, karena kita nggak ngerti ilmu sholat, kita nganggap sholat itu sesuatu yang biasa, yang extraordinary, sesuatu yang lain akhirnya teman-teman. Ketika sholat biasa, ketika teman-teman meditasi misalnya, serius, persiapannya pun ekstra gitu, pakai buhur, menghadap kemana gitu, pakai baju tertentu, pakai sesuatu yang bersifat mistik gitu, apalah. Ketika sholat biasa aja, bahkan sudah meninggalkan sholat. Kalau untuk masalah meditasi, masalah yang aneh-aneh gitu, wah serius. Sampai beli ini, beli itu gitu. Untuk sholat kenapa nggak ngerti ilmunya? Untuk yang lain serius. Grounding, ya, menyatukan diri kita dengan bumi, meluk pohon. Karena nggak ngerti sholat, nganggep yang lain itu istimewa akhirnya. Sholat, berarti sholat biasa, nggak ngerti ilmunya. Akhirnya teman-teman fokus pada sesuatu yang lain gitu loh. Dan saat ini ramai belajar meditasi bayar jutaan, mau. Bayar jutaan untuk beli apa gitu, untuk mengerti apa gitu. Sholat dianggap remeh, bukan solusi. Yang solusi itu ini, praktek napas lah, ya kan? Dalilnya Rasulullah aja dulu meditasi. Buktinya sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi, Rasulullah tahanus. Iya, kalaupun iya nih. Tapi kan Rasulullah sudah membawa sholat. Rasulullah sudah membawa sholat. Pamungkasnya itu sholat. Kok masih nyari yang lain?
Emang ente mau jadi nabi gitu? Emang ente mau jadi nabi gitu? Ya, dengan dalil Rasulullah pun melakukan ini. Ya kita sebagai umatnya pun harus melakukan ini. Emang ente mau jadi nabi gitu? Ya, kalau kita ada keinginan untuk jadi nabi, silahkan teman-teman ya. Khalwat tuh di Gunung Sindur dekat rumah Abah Haji Asep tuh, silahkan. Kan ini sudah ada sholat. Aku masih nyari yang lain teman-teman. Nah, karena kita nggak ngerti nih, gitu ya. Tentang apa? Tentang spirit sholat. Kita hanya melihat sholat itu dari segi gerakan. Kita hanya baru sampai pada tahap melakukan, belum pada tahap menegakkan. Nah, yang ingin kita maksud malam nanti, yang ingin kita bahas adalah menegakkan sholat. Jadi bukan hanya sebatas mengerjakan, tapi menegakkan. Bedanya apa? Beda jauh. Nanti akan kita bahas teman-teman. Nah, oke. Wa ma min qalbin in kasara wa rafa'a yadayhi ilallah. Dan tidak ada hati yang hancur wa rafa'a yadayhi ilallah, kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allah, illa wa wajada syai'an yusakkinuhu la yajiduhu fi ghairihi, maka ia akan menemukan ketenangan yang tidak akan dia dapatkan pada tempat yang lainnya. Ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya, itu adalah simbolisasi dari penyerahan total. Ketika kita angkat tangan, Allah yang turun tangan. Nah, salahnya kita ketika kita menyerah, tapi kita masih punya proposal di tangan kita. Kalau bisa begini ya Allah, hamba nyerah ya Allah, tapi kalau bisa begini. Biasa kan kita gitu kan, ya kita sudah menyerah, cuman masih ada proposal. Takut Allah itu nggak tahu, takut Allah itu bodoh, harus kita kasih tahu, ya Allah saya menyerah ya, tapi kalau bisa yang ini ya Allah. Coba teman-teman digituin mau nggak? Ya ibaratnya kita nih, mau nggak digituin? Ya, udah genjatan senjata tapi ada syaratnya yang kemarin-kemarin balikin lagi ya Allah. Kata Allah, justru yang kemarin-kemarin itu kamu berlaku zolim, dengan yang kemarin-kemarin itu kamu tinggi hati. Masa mau dibalikin lagi ke posisi itu? Kata Allah, saya punya gantinya yang lebih baik, saya punya gantinya yang lebih kamu butuhkan. Tapi manusia kan takut. Enggak ya Allah, kalau bisa main gini aja dah. Ya. Kita minta diatur sama Allah, tapi kitanya ngatur Allah gitu. Biasa gitu itu biasanya. Ya, orang lain ini mah temen-temen lah, insya Allah nggak ada yang begitulah. Ya, saya percaya lah. Udah ngaji lama mah nggak begitulah. Ya. Oke, nah yang ketiga sekarang. Al-maslakus salis, jalan yang ketiga ketika kita mendapatkan musibah, jalan yang ketiga nih, asy'uru bi anna hadzal ibtila'a huwa mimma yastahiquhul abdu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dapat musibah? Asy'ur, perasaan yang dalam, bi anna hadzal ibtila'a, bahwasanya musibah ini huwa mimma yastahiquhul abdu, sesuatu yang memang pantas untuk diterima oleh seorang hamba. Jadi sudah tidak ada lagi pertanyaan, why always me, kenapa harus saya, kenapa saat ini, kenapa nggak nanti, kok bisa, aduh ada-ada aja. Nah itu gestur-gestur ya, gestur-gestur dari apa? Penolakan dari musibah.
Gusti. Meskipun kita ngomong Gusti, tapi sebenarnya cara kita menolak halus gitu, ya kan? Nah, ketika kita mendapatkan musibah, cara yang ketiga adalah merasa bahwa musibah ini pantas untuk hadir dalam kehidupan kita. Dari perasaan pantas untuk menerima musibah ini hadir dalam kehidupan kita, di situ teman-teman tanpa disadari otot tidak lagi tegang, hati tidak lagi kempas kempis, tapi dia sudah luas. Akhirnya musibah itu terasa hainun, ringan. Kenapa? Kita menerimanya dalam kondisi yang lapang, tidak dalam kondisi yang mencekam. Nah, tapi biasanya manusia nggak begitu. Nyari dulu apa ya penyebabnya. Biasanya ego nggak mau salah kan. Ada yang dinamakan dengan apa? Yang dinamakan dengan pengacara dalam diri kita tuh, yang selalu ngebelain diri kita. Ini bukan salah kamu. Kamu nggak pantas dapat ini. Coba lihat sholat kamu bagus, ngaji kamu bagus, zikir kamu bagus, sedekah kamu jalan. Selama ini kamu hidup baik-baik saja, nggak neko-neko. Kok bisa-bisanya kamu? Pasti salah yang lain. Nah, kita punya apa? Punya Hotman Paris dalam diri kita. Yang jago itu apa? Ngebelain kliennya. Kita kan klien ego kita, ya kan? Nggak bisa, ini nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima. Gila aja. Kamu salik, apalagi kamu salik. Apalagi kamu seorang ustadz misalnya. Apalagi kamu pernah umroh gitu. Apalagi kamu turunan Nabi misalnya, kalau kita turunan Nabi. Oh makin jadi. Apalagi kamu sudah ngaji hikam. Oh makin dibelain. Akhirnya kebaikan-kebaikan kita tuh, berkas-berkas ramah kita ditarik semua, dihadirkan di momentum itu. Sampai tidak ada alasan kita untuk menyalahkan ya diri kita. Akhirnya kita nyalahin semua kepada eksternal. Kenapa? Karena berkas kebaikan kita ditaruh semua oleh ego kita, lalu kita baca satu persatu. Oh iya, nggak ada salah saya ini mah. Oh ini mah nggak ada salah saya. Salah siapa? Ya salah orang semua ini mah. Ya kan? Bayang tuh, berkas kebaikan kita yang tadinya tuh udah mau diterima sama Allah, diambil lagi. Ya Allah, tar dulu ya Allah. Untuk apa? Untuk membela ego kita. Itu kan membuat kebaikan kita tidak pernah diterima oleh Allah. Kenapa sih? Karena kita ingat-ingat terus. Ketika kita mendapatkan musibah, kebaikan itu menjadi apa? Berkas yang melindungi ego kita sehingga merasa tidak pantas untuk mendapatkan musibah. Nah, bayangkan tuh, ya bukan setahun 2 tahun kita mengambil berkas itu. Bahkan berkas yang puluhan tahun itu bisa diambil lagi. Yang tadinya udah masuk loker untuk menjadi amal kebajikan kita di akhirat tuh, diambil lagi ya teman-teman. Akhirnya hangus seketika saat itu tuh. Nah, yuk kita masuk lagi. Laisa bima'nal uqubati. Laisa bima'nal uqubati. Ya, ini bukan berarti hukuman, teman-teman, maksudnya gitu. Ini bukan tentang hukuman. Bal bima'na annallaha ta'ala. Akan tetapi maknanya nih, anallaha ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yadau ibtila'an illa wa huwa khairun lil 'abdi. Tidaklah menempatkan sebuah musibah pada seorang hamba kecuali itu memang terbaik untuk seorang hamba. Ya kan? Wa anal mar'a, dan sesungguhnya seseorang nih hina ketika yash'uru bistihqaqihil lil bala'i,
ketika seorang hamba merasa dirinya layak diberikan musibah ini, yatahawwalu alamal i'tiradi ila sukuni taslimi, dari rasa merasa dirinya pantas diberikan musibah ini, pada akhirnya sakitnya penolakan Allah rubah menjadi apa? Ketenangan untuk menerima. Yang tadinya penuh dengan pergolakan, yang tadinya penuh dengan pertanyaan, yang tadinya penuh dengan demo bakar sana bakar sini gitu ibaratnya nih. Enggak. Sekarang sudah menjadi apa? Sukuni taslim, ketenangan untuk menerima. Nah, qala ba'du shalihin, sebagian para ulama-ulama berkata, "Lau alimtu anna dzambi a'dhamu mimma huwa alaihi la dhanantu annal bala'a hainun." Kalau seandainya saya mengetahui dosaku lebih besar dari ini nih, ya, la dhanantu, maka aku pasti menganggap annal bala'a, bala ini hainun, itu rendah, itu sesuatu yang kecil. Kalau seandainya aku diperlihatkan dengan dosaku yang begitu besar, lalu hanya diberikan ini, oh ini mah kecil, tidak sebanding. Ya, ini mah tidak sebanding dengan apa? Dengan apa yang seharusnya saya terima. Biasanya kita nggak begitu, kita ngeliat kebaikan kita, coba lihat deh keburukan kita. Coba lihat deh kepongahan kita, coba lihat deh ketololan kita, lalu konversi dengan musibah kita, kayaknya nggak seimbang ya Allah. Kayaknya ini mendapatkan remisi yang amat sangat luar biasa dari Engkau. Orang ngehina kita, ya kan? Harusnya kita bilang, lu mah masih baik ngomongin gue segitu, aslinya gue lebih dari itu. Orang mandang kita jelek, mandang kita buruk, harusnya kita bilang terima kasih ya, segitu sebenarnya itu adalah pujian. Kenapa? Aslinya saya lebih bejat dari itu, kamu masih memuji saya. Ini kan enggak, biasanya kita langsung frontal, langsung menghardik, langsung ingin cepat-cepat klarifikasi. Harusnya kita berterima kasih, kamu masih baik ngomong seperti itu, aslinya saya lebih dari itu. Ya, aslinya saya itu lebih hina daripada itu. Berarti omongan kamu masih baik. Ya, terima kasih gitu. Ini enggak, teman-teman. Biasanya apa? Klarifikasi. Saya enggak begitu, saya enggak begitu. Tahu enggak lu? Iblis aja sekarang ngaji sama gua gitu ibaratnya. Setan aja sekarang sering ke rumah gua, ngapain? Belajar untuk menjadi seperti saya. Berarti omongan kamu tuh masih baik. Ya. Oke. Nah, wal mu'minu ya'lamu, seorang mukmin yang telah mengetahui annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Seorang mukmin yang sudah mengetahui bahwasanya tidak ada musibah yang meleset, ya, bahwasanya musibah itu tidak mungkin meleset gitu. Wa ma akhtaahu lam yakun liyusibahu, dan sesuatu yang meleset tidak mungkin menimpa dirinya. Kita sudah mengerti bahwa nikmat rezeki itu tidak akan tertukar, sama musibah pun tidak akan tertukar. Karena kita memahami sepotong, kita sudah paham rezeki tidak akan tertukar. Balikin lagi, musibah pun sama, tidak akan pernah tertukar. Musibah kita nggak mungkin diambil sama orang lain, musibah orang lain nggak mungkin ya ada dalam diri kita. Semuanya sudah tertata dengan rapi, sama seperti nikmat tidak akan tertukar, musibah pun tidak akan pernah tertukar. Ya. Oh, berarti cocok dan pas segitu. Jadi nanti zikir al-kafi, teman-teman, ada zikir al-kafi. Zikir al-kafi itu
ketika dia hadir dalam diri kita, kita akan melihat segala sesuatu itu presisi. Nah, nanti zikirnya adalah pas doang. Jadi zikirnya pas. Ini bisa dilakukan sama teman-teman. Ya, nanti pulang dari majelis nih, maghrib, silahkan zikir. Zikir adalah pas gitu. Ya. Kan orang ngajarin zikir Allah, hu, hak. Ya, teman-teman ganti zikirnya. Pas. Nah, zikir pas ini kalau sudah tertajali, nempel dalam hati kita, dapat musibah itu, kita langsung otomatis ngomong pas. Dapat nikmat pas, dicemooh sama orang pas. Apapun yang hadir dalam hidup saya pas ya Allah. Yang musibah apapun pas. Silakan teman-teman amalkan. Zikir pas. Ya, silakan tulis qabil tuh. Ya, tadi saya ngaji dapat zikirnya pas. Kalau bisa zikirnya gencengin, ya pas gitu. Allahumma pas itu. Silakan amalkan. Ya, amalkan. Nggak perlu pakai mahar. Ya. Silakan diamalkan teman-teman. Ya, zikir pas. Nah, fayastakbilul bala'a biruhil i'tirafi bitaksiri. Maka seorang hamba fayastakbilu, menyambut terhadap bala biruhil i'tirafi, dengan spirit pengakuan, bitaksiri, dengan taksir, spirit merasa kurang, yang merasa kurang dalam menjamu nikmat Allah berupa musibah ini. Nanti ketika musibah datang, dia langsung akan ngomong, labaika ya Allah, saya siap ya Allah, gitu ya. Labaika ya Allah, menyambut namanya dengan apa? Spirit i'tiraf. La biruhil ihtijaj 'alal qadari, bukan dengan spirit protes terhadap takdir. Ya teman-teman, kayaknya nggak cukup ya, saya mau habiskan nggak cukup juga ya, baru segitu doang ya, sejam sampai sejam lebih ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua ya, meskipun kita ngajian sebentar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan kembali ya.